Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan pastinya disukseskan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Amin, amin ya robbal alamin. Hari itu pasti datang, hari ketika dunia kehilangan cahaya terbaiknya. Hari ketika seorang manusia paling mencintai kita harus pergi untuk selamanya. Beberapa hari sebelum wafat, Rasulullah SAW memberi isyarat perpisahan. Senyumnya masih sama, suaranya masih penuh kelembutan, tapi tubuhnya mulai melemah dan langkahnya semakin pelan. Di mimbar beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba diberi pilihan, apakah ia ingin tetap hidup di dunia atau kembali kepada Tuhannya, dan ia memilih kembali kepadanya." Saat itu Abu Bakar Asy-Syiddiq menangis. Ia tahu bahwa Rasulullah sedang berpamitan. Hingga tiba hari yang paling berat, hari ketika bibir suci itu mengucapkan kata terakhir, "Umati, umati, umati." Lalu ruh mulia itu kembali kepada Robnya. Madinah bergetar dalam duka. Para sahabat tidak sanggup menahan air mata. Umat ini kehilangan sosok yang paling mereka cintai. Lalu bagaimanakah detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah? Bagaimana juga tangis para sahabat saat melepas kepergiannya? Dan bagaimana beliau dimakamkan di tempat peristirahatan terakhirnya? Namun sebelum lanjut, mari bersama-sama dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Bismillah, kita mulai ceritanya. Kala cahaya Islam telah sempurna menerangi dunia dan dakwah Rasulullah mencapai puncaknya, tanda-tanda perpisahan mulai terasa. Bukan lewat kata-kata yang gamblang, tapi melalui isyarat lembut yang terselip di antara ucapan dan tindakan beliau. Sebuah bahasa kalbu yang hanya dipahami oleh hati yang peka. Ramadan di tahun ke-10 Hijriah membawa nuansa yang berbeda. Di bulan suci itu, Rasulullah beriktikaf di masjid selama 20 hari penuh, yang sebelumnya beliau hanya melakukannya selama 10 hari. Kali ini, seolah ada pesan yang ingin beliau sampaikan. Malaikat Jibril pun datang menemui beliau, mengulang tadarus Al-Quran bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Sebuah pertanda istimewa yang menggetarkan jiwa Rasulullah SAW. Hatinya mungkin mulai merasakan bahwa momen-momen terakhir bersama umatnya semakin dekat. Di dalam Haji Wada, Rasulullah telah menyampaikan pesan. Di tengah lautan manusia yang berhimpun, suara beliau menggema penuh kasih. Serak oleh rasa cinta yang mendalam, beliau bersabda, "Mungkin aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini." Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan penuh makna. Setiap kata menusuk hati para sahabat yang mulai merasakan bahwa inilah isyarat perpisahan. Di Jumrah Aqobah, beliau mengulang pesan yang sama. "Ambillah ibadah haji dariku. Bisa jadi aku tidak akan mengerjakan haji lagi setelah tahun ini." Lalu turunlah wahyu yang mempertegas firasat itu. Di hari-hari tasyrik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat An-Nasr, sebuah isyarat yang hanya bisa dimaknai oleh hati Rasulullah sendiri. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah
dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Ayat ini datang seperti angin sejuk yang menenangkan, tapi juga menyiratkan akhir dari perjalanan mulia seorang utusan. Waktu terus berjalan hingga di awal bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah keluar menuju ke Uhud. Di sana beliau menunaikan sholat untuk para syuhada, sebuah salam perpisahan bukan hanya untuk yang telah tiada, tapi juga bagi yang masih hidup. Ada kesedihan yang tidak terucap, cinta yang tidak tergambarkan mengalir dari hati Rasulullah untuk umat yang sangat beliau cintai. Setibanya di masjid, beliau naik ke atas mimbar, menatap wajah-wajah umatnya dengan penuh kasih. Setiap tatapan seakan menjadi pelukan terakhir yang menenangkan. Suara beliau bergema dengan kelembutan yang serat makna. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku telah berbuat keras kepadamu, tapi semua itu demi kebaikanmu. Kini aku melihat kalian semua, dan demi Allah, aku menyaksikan kolam airku di hari kiamat. Aku telah diberi kunci kekayaan bumi. Namun, aku tidak takut kalian akan menyekutukan Allah setelah aku tiada. Yang aku khawatirkan adalah kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia." Suatu malam, Rasulullah SAW melangkah menuju pemakaman Baqi. Di sana, dalam keheningan malam, beliau memanjatkan doa memohon ampun untuk para penghuni kubur. Di tengah keheningan yang sunyi, doa beliau mengalir lembut penuh cinta. "Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Tenanglah kalian atas apa yang telah terjadi kepada kalian dan apa yang akan menimpa orang-orang setelah kalian. Kini fitnah telah tiba, laksana malam yang gelap gulita. Ujungnya akan lebih buruk dari permulaannya." Namun di balik kesedihan itu, ada kabar gembira yang beliau bisikkan kepada para penghuni kubur. "Sesungguhnya aku akan segera menyusul kalian." Sebuah ucapan perpisahan yang penuh kelembutan dan kasih sayang, tanda bahwa waktu beliau di dunia ini hampir usai. Setelah kata mengalir dari hati yang penuh cinta, sebuah pesan terakhir dari seorang nabi yang mencintai umatnya lebih dari dirinya sendiri. Sebuah pelajaran tentang keikhlasan, pengabdian, dan cinta yang abadi, warisan terindah dari Rasulullah untuk umatnya. Pada hari Senin, di tanggal 29 bulan Safar, tahun ke-11 Hijriah, sinar matahari Madinah bersinar seperti biasa, tetapi langit tampak seakan memendam sebuah rahasia besar. Di pagi yang hening itu, Rasulullah menghadiri pemakaman di Baqi, mengantar seorang mukmin ke tempat peristirahatan terakhirnya. Namun di tengah perjalanan pulang, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Rasa sakit menghantam kepala beliau. Panas yang dirasakan begitu tinggi, hingga orang-orang di sekitarnya pun dapat merasakannya, bahkan melalui kain yang membalut kepala mulia beliau. Namun, dalam kelemahan fisik itu, Rasulullah tetap berdiri teguh. Beliau tetap memimpin sholat bersama kaum muslimin, meski rasa sakit itu perlahan-lahan menggerogoti kekuatan tubuhnya. Hari demi hari berlalu, rasa sakit itu tidak kunjung mereda, menemani beliau selama 13 hari yang penuh ujian. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Setiap istri Rasulullah dengan penuh kecintaan bertanya, "Giliranku besok, giliranku besok." Mereka semua memahami, ini bukan lagi tentang giliran biasa. Ini adalah waktu-waktu yang berbeda, yaitu waktu perpisahan.
Akhirnya Rasulullah memilih untuk tinggal di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dengan dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau melangkah perlahan, penuh perjuangan. Setiap langkah terasa berat, tetapi beliau tetap melangkah dengan kepala berbalut kain dan tubuh lemah yang tetap bersinar dengan cahaya keberanian dan kasih sayang. Di dalam rumah kecil itulah Sayyidah Aisyah merawat beliau dengan penuh cinta. Sayyidah Aisyah membaca surat Al-Mu'awwizat, meniupkan doa-doa perlindungan ke tubuh Rasulullah, mengusap tubuh mulia beliau dengan tangan beliau sendiri, memohon keberkahan yang terakhir kali. Pada hari Rabu, yaitu 5 hari sebelum meninggal, panas badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin meningkat. Rasulullah semakin bertambah sakit dan pening, menyebabkan Rasulullah meminta dengan sabdanya, "Siramkan kepadaku 7 gayung air dari berbagai telaga, agar aku dapat keluar menemui orang banyak, dan aku bisa bertemu dengan mereka." Sahabat-sahabat yang hadir di situ membiarkan Rasulullah duduk di atas tikar. Kemudian mereka mencucuri air ke seluruh badan Rasulullah, hingga Rasulullah berkata, "Cukup, cukup." Saat rasa sakit itu sedikit mereda, dengan sisa tenaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melangkah ke masjid. Kepala beliau masih berbalut kain, tetapi cahaya wajahnya tetap memancarkan keteguhan. Beliau duduk di atas mimbar, memandang sahabat-sahabat yang berkumpul dengan mata penuh cinta. Dengan suara lemah namun jelas beliau bersabda, "Laknat Allah kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai berhala yang disembah." Kemudian dengan kerendahan hati yang luar biasa, beliau menawarkan diri. "Siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti punggungnya? Ini punggungku, siap untuk menerima balasan. Siapapun yang pernah aku lukai harga dirinya, ini diriku, siap untuk dibalasnya." Suasana menjadi hening, air mata mengalir di pipi para sahabat, hingga seorang dari mereka berkata dengan suara lirih, "Rasulullah memiliki hutang kepadaku sebanyak 3 dirham. Tanpa ragu, Rasulullah memerintahkan, "Fadl, bayarkan kepadanya." Lalu Rasulullah berpesan kepada kaum Ansor, "Aku berpesan kepada kalian, perlakukanlah kaum Ansor dengan sebaik-baiknya. Mereka telah melaksanakan kewajiban mereka dengan sepenuh hati. Balaslah kebaikan mereka dan maafkanlah kesalahan mereka." Dan dengan suara yang penuh ketegasan dan keikhlasan, beliau berkata, "Aku hanyalah hamba Allah yang telah diberi pilihan antara kemewahan dunia atau kedudukan di sisinya. Aku memilih kedudukan di sisinya." Lalu beliau memuji sahabat terdekatnya, "Sesungguhnya orang yang paling selamat dalam persahabatan denganku adalah Abu Bakar. Seandainya aku harus mengambil seorang teman selain Allah, niscaya aku memilih Abu Bakar. Tapi dia adalah saudara dan memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Tutuplah semua pintu menuju masjid kecuali pintu Abu Bakar." Dalam pekan yang penuh rasa sakit itu, Rasulullah tetap mengajarkan cinta, keberanian, dan keteguhan. Hingga saat-saat terakhirnya, beliau menunjukkan kelembutan yang tidak pernah pudar, memaafkan, dan terus menaburkan cahaya bagi umatnya. Sebuah perpisahan yang bukan hanya tentang seorang pemimpin yang pergi, tetapi tentang seorang kekasih Allah yang kembali kepada Rabb-Nya dengan penuh kemuliaan. Dan kisah ini tetap hidup, mengalir di hati setiap mukmin, mengajarkan cinta, kesabaran, dan ketulusan hingga akhir zaman.
Hari itu, langit Madinah seolah-olah turut berduka. Angin yang biasanya sejuk, kini membawa bisikan kegelisahan. Di dalam rumah sederhana Rasulullah, rasa sakit yang dirasakannya semakin berat. Tubuh mulia itu mulai melemah, namun hatinya tetap teguh. Dengan suara yang lirih namun penuh ketegasan, Rasulullah bersabda, "Bawakan kepadaku alat tulis. Aku akan menuliskan untuk kalian sebuah wasiat. Dengan wasiat itu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya." Di ruangan itu, beberapa sahabat terdekat duduk dengan wajah penuh kekhawatiran. Di antara mereka adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berkata dengan nada penuh kepedulian, "Rasulullah tengah menghadapi rasa sakit yang sangat berat. Bukankah kita sudah memiliki Al-Quran? Cukuplah bagi kita kitab Allah." Namun sebagian sahabat yang lain bersikeras agar Rasulullah diberi kesempatan untuk menulis wasiat itu. Suasana menjadi tegang, suara mereka mulai berselisih. Melihat perbedaan itu, Rasulullah berkata dengan lembut namun penuh wibawa, "Pergilah kalian dari sini." Meskipun dalam kondisi sakit, Rasulullah tetap memikirkan umatnya. Di hari itu, beliau meninggalkan 3 wasiat penting. Pertama, usir kaum Yahudi, Nasrani, dan musyrikin dari Jazirah Arab. Kedua, terima dengan baik para utusan sebagaimana yang selalu beliau lakukan. Yang ketiga, berpeganglah teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Lanjutkan pengiriman pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, dan jagalah sholat serta hubungan baik antar sesama. Malam itu, meskipun tubuhnya mulai lemah, Rasulullah tetap memimpin sholat maghrib. Suaranya lirih namun jelas saat membaca surat Al-Mursalat, seakan-akan menyampaikan pesan terakhir yang penuh makna. Namun ketika waktu Isya tiba, rasa sakit itu tidak tertahankan lagi. Rasulullah pingsan berulang kali, dan ketika sadar beliau bertanya, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Mereka pun menjawab, "Belum, wahai Rasulullah, mereka masih menunggumu." Lalu beliau meminta air untuk bersuci. Namun pingsan kembali menghampirinya. Akhirnya beliau memerintahkan Abu Bakar Asy-Syiddiq untuk memimpin sholat. Dalam kesetiaan yang mendalam, Abu Bakar mengimami umat Islam selama 17 waktu sholat, sementara Rasulullah masih hidup. Matahari bersinar lembut di hari itu, seolah memberi harapan. Rasulullah merasakan sedikit keringanan. Dengan dibantu 2 orang sahabat, beliau pergi ke masjid untuk sholat duhur. Ketika Abu Bakar memimpin sholat, Rasulullah duduk di sebelah kiri beliau, memberi isyarat agar Abu Bakar tetap menjadi imam. Abu Bakar melanjutkan sholat, mengikuti Rasulullah dalam takbirnya, dan umat pun mengikuti di belakang dengan penuh haru. Hari itu Rasulullah SAW melakukan hal-hal yang mencerminkan kebesaran hatinya. Beliau membebaskan seluruh hamba sahaya, bersedekah dengan 7 dinar terakhir yang beliau miliki, dan menyerahkan semua senjatanya kepada kaum muslimin. Malamnya di rumah yang penuh kesederhanaan, Sayyidah Aisyah meminjam minyak dari tetangganya untuk menyalakan pelita. Di saat itu, baju besi Rasulullah tergadai kepada seorang Yahudi dengan 30 cupak gandum. Sebuah gambaran nyata betapa zuhudnya beliau, bahkan di saat-saat terakhir hidupnya. Dalam kelemahan fisiknya, Rasulullah SAW tetap menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa. Setiap ucapan dan tindakannya adalah bukti cinta mendalam kepada umatnya. Hingga detik terakhir,
beliau tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, hanya umatnya yang selalu ada dalam hatinya. Di hari-hari terakhir itu, langit Madinah seakan menangis bersama para sahabat. Sebuah kehilangan yang bukan hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga oleh seluruh alam semesta. Namun, warisan cinta, iman, dan ketaatan beliau tetap hidup di hati setiap muslim selamanya. Pada pagi yang tenang di hari Senin, fajar menyingsing perlahan, membangunkan Madinah dengan kelembutan cahaya. Di Masjid Nabawi, para sahabat berkumpul, menunaikan sholat subuh di belakang Abu Bakar Asy-Syiddiq. Suasana khusyuk menyelimuti hati mereka. Namun tiba-tiba sebuah keajaiban kecil menggetarkan jiwa setiap orang di sana. Dari balik tabir kamar Sayyidah Aisyah, Rasulullah muncul. Wajah beliau tampak berseri, meski tubuhnya diliputi kelemahan. Sebuah senyuman yang penuh cinta dan kedamaian terlukis di wajah mulia itu. Seperti mentari yang menyapa bumi dengan kehangatan terakhirnya. Melihat itu, Abu Bakar Asy-Syiddiq pun tersentak haru. Mundur ke belakang dengan niat memberi tempat bagi Rasulullah untuk mengimami sholat. Namun Rasulullah hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat lembut agar mereka meneruskan ibadahnya. Tidak ada kata-kata, hanya senyuman yang berbicara. Senyuman yang menyimpan pesan dalam. Lanjutkan perjuangan ini, aku selalu bersama kalian. Setelah itu, tabir ditutup kembali. Itulah kali terakhir para sahabat melihat Rasulullah dalam keadaan hidup. Ketika siang mulai merangkak naik, Rasulullah memanggil putri tercintanya, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Di hadapannya, beliau berbisik pelan. Kalimat yang lembut itu membuat Sayyidah Fatimah menangis terisak. Air matanya mengalir tanpa mampu ditahan. Rasulullah dengan kelembutan seorang ayah kembali membisikkan kata-kata yang berbeda. Dan kali ini Sayyidah Fatimah tersenyum, walau air matanya belum sempat mengering. Sayyidah Aisyah yang menyaksikan momen penuh haru itu bertanya dengan penuh keingintahuan, "Apa yang dibisikkan Rasulullah kepadamu, wahai Fatimah?" Sayyidah Fatimah menjawab dengan suara bergetar. Pada bisikan pertama, beliau berkata bahwa Allah akan segera menjemputnya. Itu yang membuatku menangis. Namun bisikan kedua, beliau mengatakan bahwa aku akan menjadi yang pertama menyusulnya dari keluarganya. Itulah yang membuatku tersenyum. Tidak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membawa kabar gembira untuk Sayyidah Fatimah, mengabarkan bahwa dia adalah penghulu bagi seluruh wanita di dunia ini, Sayyidatun Nisa Al-Amin. Sayyidah Fatimah melihat penderitaan ayahnya yang semakin berat, dan dengan lirih ia berkata, "Alangkah beratnya penderitaan ayah." Namun Rasulullah menatapnya dengan kasih seraya berbisik, "Tidak ada lagi cobaan untuk ayahmu setelah hari ini." Dalam detik-detik terakhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dua cucunya yang dicintai sepenuh jiwa. Beliau mencium keduanya dengan penuh kasih, seraya memberikan nasihat terakhir, pesan penuh kebaikan yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Istri-istri beliau pun dipanggil, dinasehati dengan kelembutan, dan diingatkan akan tanggung jawab mereka setelah kepergian beliau. Setiap kata yang terucap terasa seperti titipan terakhir dari seorang suami yang penuh cinta dan tanggung jawab. Rasa sakit semakin menggigit tubuh Rasulullah. Racun dari peristiwa di Khaybar bertahun-tahun silam kembali terasa, menusuk perlahan hingga membuat nafas beliau tersengal. Dengan sisa tenaga, beliau berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah,
kini aku kembali merasakan sakit, seperti saat aku memakan makanan beracun di Khaybar. Nafasku mulai terasa sesak karena pengaruh racun itu. Namun, bahkan di ujung hayatnya, Rasulullah masih memikirkan umatnya. Dengan suara lemah lembut penuh ketegasan, beliau berwasiat, "Sholat, sholat, dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya yang kalian miliki." Pesan itu beliau ulangi berkali-kali, seolah ingin memastikan bahwa wasiat tersebut tertanam kuat di hati setiap orang yang mendengarnya. Saat detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah tiba, suasana di kamar beliau begitu hening. Hanya desah nafas pelan yang terdengar, seolah dunia pun menahan nafasnya. Di sisi beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berada, penuh kasih, membiarkan Rasulullah bersandar di dadanya. Dalam keheningan itulah, Sayyidah Aisyah merenungkan betapa besar nikmat Allah yang dianugerahkan kepadanya, menjadi tempat terakhir Rasulullah bersandar pada hari yang menjadi gilirannya di rumahnya sendiri. Dengan suara yang menggetarkan hati, Sayyidah Aisyah menceritakan momen penuh cinta itu. Di antara nikmat Allah yang paling agung bagiku adalah saat Rasulullah menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuanku, di antara dada dan leherku. Bahkan Allah menautkan liurku dengan liur Rasulullah di saat beliau wafat. Saat itu, Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ke kamar dengan membawa siwak kayu yang sering digunakan untuk membersihkan mulut. Pandangan Rasulullah terarah pada siwak itu. Sayyidah Aisyah yang memahami setiap isyarat halus dari Rasulullah segera bertanya dengan lembut, "Maukah engkau aku ambilkan siwak itu, wahai Rasulullah?" Dengan anggukan lemah, Rasulullah memberi tanda setuju. Sayyidah Aisyah pun mengambil siwak tersebut. Namun ia menyadari siwak itu masih keras. "Biarkan aku melunakannya terlebih dahulu," tanyanya penuh perhatian. Rasulullah kembali mengangguk pelan. Dengan penuh cinta, Sayyidah Aisyah melunakkan siwak itu agar lebih nyaman digunakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersugi, membersihkan mulutnya dengan kepuasan yang terlihat jelas. Meskipun tubuh beliau sudah lemah, di hadapan beliau sebuah bejana kecil berisi air diletakkan. Dengan sisa-sisa tenaga, beliau memasukkan tangan mulia beliau ke dalam air, lalu menyapukan air itu ke wajahnya. Suara lirih beliau terdengar, menembus relung jiwa yang menyaksikan. Sesungguhnya kematian ini memiliki sakaratul maut. Kalimat itu terucap dengan kesadaran penuh akan beratnya momen tersebut. Sejenak setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya. Jari jemarinya menunjuk ke langit dengan penuh makna. Pandangan beliau pun mulai sayu, seakan menembus langit, menyapa dunia yang kekal. Bibir beliau bergerak perlahan, melafadzkan kata-kata terakhir yang dipenuhi kerinduan kepada Sang Pencipta. Dengan suara lirih yang menggetarkan jiwa, beliau pun mengucapkan, "Umati, umati, umati." Sebuah seruan penuh cinta, harapan, dan doa yang ditujukan kepada umatnya yang beliau cintai sepenuh hati. "Bersama-sama dengan mereka yang telah Engkau karuniai dari golongan para nabi, syidikin, syuhada, dan orang-orang soleh. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan tempatkanlah aku bersama kekasih yang tertinggi. Ya Allah, kekasih yang tertinggi." Lafaz itu diulanginya hingga 3 kali, penuh kelembutan dan keikhlasan, seolah menyiapkan diri untuk pertemuan abadi yang telah lama dinantikan. Hingga akhirnya tangan mulia itu terkulai perlahan, jatuh dengan damai. Hati yang menyaksikan pun tersayat, namun penuh kepasrahan. Saat itu Rasulullah telah kembali kepada kekasih yang tertinggi.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa agungnya pertemuan itu, betapa lembutnya perpisahan seorang kekasih Allah dengan dunia yang fana. Sesungguhnya kita adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kita kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Peristiwa meninggalnya Rasulullah ini terjadi pada saat pagi matahari sudah mulai naik. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, di waktu usia Rasulullah genap 63 tahun lebih 4 hari. Kepiluan menyelubungi para sahabat. Kabar duka itu menyebar laksana angin yang menusuk kalbu, menghantarkan berita paling memilukan yang pernah didengar penduduk Madinah. Rasulullah, cahaya panutan umat, telah wafat. Kota yang pernah bersinar terang dengan kehadiran baginda kini diliputi mendung kesedihan. Anas bin Malik, sahabat yang setia, mengenang dengan hati remuk. Tidak pernah aku melihat suatu hari yang lebih ceria dan bercahaya dibanding hari kedatangan Rasulullah ke Madinah. Dan tidak pernah pula aku melihat suatu hari yang lebih gelap dan penuh duka selain hari wafatnya beliau. Di rumah yang sederhana, Sayyidah Fatimah, putri tercinta Rasulullah, berdiri terpaku. Suaranya lirih menggetarkan langit dan bumi. Duhai ayahku, kau telah menyahut seruan Tuhanmu. Duhai ayahku, surga Firdaus adalah tempat kembalimu. Duhai ayahku, kepada Jibril kami bertakziah atas kepergianmu. Tangisannya menjadi saksi betapa besar cinta dan kehilangan yang dirasakan oleh seorang anak kepada ayah yang begitu mulia. Di tengah keheningan yang mencekam, Sayyidina Umar bin Khattab berdiri di hadapan banyak orang. Wajahnya memerah, suaranya lantang namun bergetar, seolah mencoba menghalau kenyataan yang terlalu pahit untuk diterima. Tidak, siapa yang mengatakan Rasulullah telah wafat adalah orang munafik. Beliau tidak meninggal, beliau hanya pergi menemui Tuhannya, sebagaimana Musa bin Imran menghilang selama 40 malam sebelum kembali kepada kaumnya. Demi Allah, Rasulullah akan kembali kepada kita. Siapapun yang berkata beliau telah wafat, akan kupotong tangan dan kakinya. Ini bukan kemarahan semata, tapi jeritan hati yang tidak sanggup merelakan sosok yang dicintai lebih dari dirinya sendiri. Di saat kebingungan dan duka menyelimuti, Abu Bakar Ash-Shiddiq datang menunggang kudanya. Wajahnya tenang namun menyimpan lautan kesedihan. Tanpa banyak bicara, ia pun menuju ke kamar Sayyidah Aisyah. Di sana telah terbaring tubuh Rasulullah, damai dalam keabadian. Dengan penuh rasa hormat, Abu Bakar Ash-Shiddiq membuka kain penutup wajah mulia itu. Ia pun menunduk, mencium kening baginda. Dengan suara bergetar ia berkata, "Demi ayah dan ibuku, engkaulah yang lebih mulia. Allah tidak akan mengenakan kepadamu dua kematian. Kematian yang telah ditetapkan untukmu, kini telah engkau hadapi dengan sempurna." Air matanya jatuh, membasahi wajah yang pernah membawa cahaya petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kemudian Abu Bakar melangkah keluar, menatap wajah-wajah yang dipenuhi kecemasan dan ketidakpercayaan. Ia berdiri tegar, memecah keheningan. "Wahai Umar, duduklah." Namun Umar bin Khattab tetap berdiri, hatinya menolak menerima kenyataan. Lalu Abu Bakar melanjutkan dengan suara yang mantap, "Siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati."
Lalu ia membaca firman Allah. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 144. Mendengar ayat itu, hati para sahabat runtuh dalam keikhlasan yang pahit. Ibnu Abbas mengingatkan, demi Allah, seakan ayat ini baru turun hari ini, baru setelah Abu Bakar membacakannya. Kami sadar sepenuhnya akan kenyataan ini. Sayyidina Umar yang tadinya tegar menolak, tiba-tiba merasa lututnya melemah. Ia pun jatuh terduduk. Tubuhnya tidak sanggup menopang beban duka yang begitu mendalam. Demi Allah, saat Abu Bakar membacakan ayat itu, aku tahu Rasulullah benar-benar telah wafat, ucap Umar dengan suara parau. Dan begitulah hari itu menjadi saksi betapa cinta para sahabat kepada Rasulullah tidak terukur oleh kata. Tangisan, keheningan, dan ayat-ayat suci mengiringi kepergian manusia yang mulia, yang meski telah tiada, ajarannya tetap hidup selamanya di hati umatnya. Saat duka paling mendalam menyelimuti hati kaum muslimin, Rasulullah telah wafat, meninggalkan umat yang sangat mencintainya dalam kepedihan yang tidak terlukiskan. Namun, bahkan di tengah kesedihan yang membuncah, tanggung jawab besar harus segera ditunaikan. Menentukan siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan umat. Di halaman rumah Bani Sa'adah, para sahabat berkumpul. Perdebatan pun mengemuka di antara kaum Muhajirin dan Ansor. Suara-suara penuh emosi bertautan dalam kecintaan mereka kepada Islam. Setelah diskusi panjang yang berlangsung hingga petang dan berlanjut ke malam, akhirnya semua sepakat mengangkat Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah pertama. Sebuah keputusan yang diambil dengan berat hati, sebab kesedihan atas wafatnya Rasulullah masih begitu pekat di udara. Namun perdebatan ini memakan waktu yang panjang. Tubuh mulia Rasulullah masih terbaring di tempat tidurnya, tertutup kain, dalam keheningan yang suci. Pintu rumah ditutup rapat-rapat oleh keluarganya, menjaga privasi saat mereka memproses rasa kehilangan yang begitu dalam. Hari Selasa pun tiba, membawa rasa duka yang masih menggelayut. Saat itulah keluarga dan para sahabat terdekat mempersiapkan ritual terakhir untuk beliau. Dengan penuh cinta dan kehormatan, tubuh Rasulullah dimandikan tanpa membuka pakaiannya, sebagaimana penghormatan terakhir bagi sosok yang paling mulia. Mereka yang diberi kehormatan melaksanakan tugas ini adalah Abbas bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Fadl dan Qaton yaitu anak Abbas, Syakron hamba Rasulullah, Usamah bin Zaid, dan Aus bin Qauli. Setiap gerakan dilakukan dengan kelembutan, seolah-olah menyentuh sesuatu yang paling berharga. Abbas, Fadl, dan Qaton membalikkan tubuh beliau dengan hati-hati, sementara Usamah dan Syakron menyiramkan air. Sayyidina Ali menggosok tubuh beliau dengan penuh kelembutan, dan Aus menopang beliau di dadanya, menjaga agar beliau tetap nyaman di saat-saat terakhir. Rasulullah kemudian dikafani dengan 3 lapis kain putih tenunan Yaman, tanpa baju atau serban. Setiap lipatan kain dilakukan dengan penuh kehormatan dan cinta, sebagai pengantar terakhir bagi sang Nabi yang paling mulia. Kembali muncul perdebatan di antara para sahabat.
Di manakah tubuh mulia Rasulullah akan dimakamkan? Di tengah keheningan yang berat, Abu Bakar Asy-Syiddiq berdiri dan berkata, "Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang nabi dimakamkan kecuali di tempat ia wafat." Maka diputuskan beliau akan dimakamkan di kamar tempat beliau menghembuskan nafas terakhir. Abu Talhah pun menggali liang lahat dengan penuh rasa hormat. Suasana hening, hanya suara cangkul yang mengaduk tanah yang terdengar di malam yang sunyi itu. Kaum muslimin datang berduyun-duyun memenuhi rumah beliau untuk menunaikan sholat jenazah. Tidak ada imam yang memimpin. Setiap orang berdoa dengan khusyuk, menyampaikan salam perpisahan secara langsung. Dimulai dari keluarga Rasulullah, kemudian Muhajirin, dilanjutkan oleh Ansor, lalu kaum wanita, remaja, dan anak-anak. Sepanjang hari Selasa hingga malam Rabu, rumah itu dipenuhi oleh lautan cinta dan air mata. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah, berkata dengan lirih, "Kami baru menyadari pemakamannya ketika mendengar suara cangkul menggali tanah di tengah malam. Nabi Muhammad, nabi terakhir." Rasulullah bukan sekedar pemimpin. Beliau adalah penutup para nabi, pembawa risalah terakhir bagi umat manusia. Sebuah kepercayaan yang telah menjadi akidah umat Islam, mengakar kuat di dalam jiwa setiap muslim. Beliau bersabda, "Aku dan para nabi sebelumku ibarat sebuah bangunan yang sempurna, kecuali ada satu batu bata yang belum diletakkan di satu sudut. Orang-orang mengelilinginya, kagum melihat keindahannya, namun bertanya-tanya tentang kekurangan itu. Akulah batu bata terakhir itu, dan aku adalah penutup para nabi." Dakwah beliau adalah penyempurna dari semua risalah yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Sejak Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihi salam, semua mengajarkan hal yang sama, keimanan kepada Allah yang Esa, menyucikannya, percaya pada hari akhir, hisab amalan, surga dan neraka. Setiap nabi menyeru umatnya kepada tauhid yang sama, sebuah seruan yang diwariskan hingga disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 13, "Dia telah mensyariatkan untuk kamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Tegakkanlah agama, dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya." Semua ajaran yang dibawa oleh para nabi saling menguatkan dan melengkapi. Namun, hanya Rasulullah yang diutus untuk seluruh umat manusia, bukan hanya satu kaum. Risalah beliau adalah cahaya terakhir yang menerangi jalan hingga akhir zaman. Dan di sanalah beliau beristirahat, di tempat yang paling mulia, dikelilingi oleh cinta umatnya yang abadi. Rasulullah SAW, nabi terakhir, kisah cinta yang tidak pernah padam. Apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam bukanlah ajaran baru yang memutus hubungan dengan masa lalu, melainkan sebuah penegasan, sebuah penguat bagi apa yang telah disampaikan dalam Taurat sebelumnya. Ajarannya meneguhkan akidah dan keyakinan yang telah ditanamkan oleh para nabi terdahulu. Namun, dalam hal syariat, ada kelonggaran, perubahan yang sesuai dengan hikmah Allah untuk meringankan umatnya. Setiap nabi datang membawa satu pesan suci yang sama, menguatkan fondasi iman, menyeru manusia untuk kembali kepada Sang Pencipta. Akidah yang mereka bawa adalah satu, tidak berubah dari zaman ke zaman, hanya syariat yang berbeda, menyesuaikan zaman dan kebutuhan umat manusia.
Agama yang dibawa oleh para nabi itu satu, yaitu Islam. Sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW, semua menyeru kepada tauhid yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah, "Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surat Al-Baqarah ayat 130. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tunduk, beliau menjawab dengan penuh keikhlasan, "Aku tunduk patuh pada Tuhan semesta alam." Quran Surat Al-Baqarah ayat 131. Pesan suci itu diwariskan kepada keturunannya. Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya. Begitu pula Nabi Yakub alaihissalam, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Keyakinan ini pula yang menguatkan Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya saat menghadapi kekejaman Fir'aun. Allah mencatat doa tulus mereka, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam." Quran Surat Al-A'raf ayat 126. Demikian juga dengan Nabi Isa alaihissalam yang menyeru kepada agama Allah. Ketika mengetahui keinginan kaumnya, beliau bertanya, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongmu untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyin menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim." Quran Surat Ali Imran ayat 52. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Rasulullah telah pergi, namun cinta beliau tidak pernah padam. Namanya tetap hidup di setiap hati yang merindukan kebenaran. Setiap ayat yang dibacakan, setiap sujud yang dilakukan adalah warisan dari cinta beliau untuk umatnya. Risalahnya bukan sekedar sejarah, tetapi cahaya abadi yang terus menyinari dunia. Sebuah amanah yang kini berada di tangan kita. Apakah kita akan membiarkan warisan suci ini terlupakan? Ataukah kita akan melanjutkan perjuangan ini dengan penuh kesungguhan? Kisah ini mungkin berakhir di halaman sejarah, tapi di hati kita, kisah ini tidak akan pernah benar-benar selesai. Selama kita mengucapkan syahadat, selama kita memegang teguh ajaran Islam, beliau hidup bersama kita. Beliau adalah pelita yang menerangi jalan gelap, cahaya yang membimbing kita menuju kebenaran. Jika dalam penyampaian ini ada kekeliruan, kami mohon maaf. Segala yang benar datang dari Allah dan segala kekurangan berasal dari keterbatasan manusia. Semoga Allah mengampuni segala kekhilafan dan menjadikan kisah ini sebagai pengingat bagi kita semua. Sebuah pengingat akan cinta yang tidak pernah pudar dari seorang manusia yang paling mulia, Rasulullah SAW. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.